kalau ruh kita ingin sehat, kata ulama, jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak minum, jangan terlalu banyak berbicara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Jangan bergaul dengan orang yang hobinya itu maksiat, runtang-runtung dengan ahli maksiat. Hindari kalau pengen ruh kita ini bersinar. Tanda ruh kita bersinar, ibadah semangat, ngaji semangat. Nah, tanda ruh kita bermasalah, berpenyakit, baru duduk di pengajian 2 menit berasa udah 2 jam. Infak 2000 berasa sudah 2 miliar. Masjid 3 meter berasa 17 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wad-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Nurus Salam Hankam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal saleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu, mudah-mudahan semangatnya kita ngaji, ta'lim, belajar menjadi sebab dimudahkannya kita masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ada seorang ulama besar, mungkin pernah saya sampaikan, dari Jawa Timur, waliullah masyhur, namanya Kiai Abdul Hamid Pasuruan, dari Pasuruan. Setiap ada orang yang datang kepada beliau, utamanya yang tua-tua, itu beliau selalu memberikan hadiah, ujangan, nasihat. Ibu menghafal juz amma ya, ibu menghafal surat Yasin ya, ibu menghafal surat Tabarok ya. Kok setua itu disuruh menghafal, disuruh belajar? Oh, saya pikir ternyata Kiai Hamid ingin semua tamu yang datang kepada beliau selalu berada dalam proses belajar. Karena tadi hadis yang disampaikan, orang yang selalu berada dalam proses belajarnya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Mudah-mudahan istiqomah sampai mati Pak ya.
Guru kami Kiai Ali Mustafa Yaqub sering kali menasehati santri-santrinya, kami ini nahnu tullabul ilmi ila yaumil qiyamah. Kita ini santri, pelajar, siswa sampai mati. Bahkan beliau mengatakan laukan tujad marhalah ba'da doktorah la ta'allamu fiha. Seandainya ada S4 setelah S3, nggak ada Pak ya, S4 Pak ya. Ada S4 strata 4 setelah S3, la ata'allamu fiha, maka saya akan belajar lagi, kuliah lagi. Saat itu beliau usianya sudah 60 tahun lebih, tetapi beliau masih semangat. Karena itu ada kisah nyata. Saya pernah sampaikan apa belum ya? Ada kisah real, waqi'i kalau bahasa Arab. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Disebut Al-Haffar karena pekerjaannya menggali kubur. Yang cerita kalau tidak salah Syekh Hisham Al-Burhani, ulama juga. Dulu sebelum jadi ulama besar, Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini pekerjaan hariannya adalah menggali kuburan. Tiba suatu hari ada seorang ibu meminta kepada beliau agar menggalikan kuburan. Untuk siapa? Untuk anaknya yang meninggal, yang baru saja meninggal. Digalikanlah kuburan, kemudian datanglah jenazah anak ibu ini. Ketika ingin diturunkan, kemudian diletakkan ke liang lahat, tiba-tiba Syekh Abdurrahman Al-Haffar melihat liang lahat itu raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Seketika beliau pingsan tuh. Jadi ceritanya begitu. Seketika saat itu ketika menurunkan jenazah anak ini, terbuka, ini kalau bahasa orang tasawuf muka syafah, terbuka taman-taman surga. Nggak biasanya berpuluh-puluh tahun beliau menjadi penggali kubur, baru kali ini beliau melihat raudhah min riyadil jannah. Pingsan. Selesai semua dikuburkan, kemudian beliau bangun, ditanya sama peziarah yang saat itu hadir, kenapa kamu pingsan? Diceritakanlah oleh beliau bahwa ketika anak ini diturunkan, kemudian ingin saya letakkan di liang lahat, tiba-tiba saya melihat raudhah min riyadil jannah, dan anak ini langsung dibawa oleh dua malaikat, katanya begitu. Maka seketika saya pingsan. Tapi orang-orang itu tidak percaya, Bu. Dianggapnya apa? Halu ya, halusinasi. Halusinasi itu apa, Mas? Dianggapnya hayalan gitu. Udah selesai. Beberapa bulan kemudian si ibu anak ini datang lagi. Mohon maaf, Bapak Abdurrahman, kira-kira begitu. Belum jadi ulama saat itu, belum jadi kiai. Pak Abdurrahman, tolong galikan lagi kuburan untuk anak saya yang meninggal lagi. Digalikanlah kuburan. Selesai, kemudian datang jenazah. Begitupun ketika jenazah anak ini diturunkan, kemudian ingin dimasukkan ke liang lahat, terbuka saat itu raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Tapi kali ini dalam kisah itu Syekh Abdurrahman Al-Haffar nggak pingsan, katanya begitu. Jadi kalau yang awal pingsan, yang kedua nggak pingsan. Kemudian anak ini seketika dibawa oleh dua malaikat. Nah, selesai melihat ketakjuban saat itu, dikuburkanlah anak ini. Dikejar ibu dua anak ini. Mohon maaf ibu, saya ingin bertanya, betul ibu ini ibunya dua anak yang meninggal saat ini dan kemarin? Betul. Saya pengen bertanya, tolong jawab dengan jujur, kata Syekh Abdurrahman Al-Haffar.
Apa latar belakang dua anak ini? Dua anak ibu ini apa latar belakangnya? Apa pekerjaannya? Ibunya santai aja, nggak tahu. Mungkin bukan santri atau mungkin orang biasa. Ibunya santai saja. Oh, anak saya yang pertama, yang bapak kuburkan pertama kali itu thalibu ilmin. Dia seorang santri, seorang pelajar, seorang siswa. Di pondoknya ada musibah, kemudian beliau, anak ini meninggal dunia terkena musibah tersebut. Jadi lagi belajar, masih kecil, belum kawin, belum apa, meninggal. Kemudian yang baru saja dikuburkan ini, anak saya yang kedua, itu kakaknya. Pekerjaannya sebagai tukang kayu katanya. Tetapi hasil daripada jualan kayunya ini diberikan kepada adiknya yang lagi mondok. Seketika Syekh Abdurrahman Al-Hafar melempar apa? Pacul teh. Melempar cangkulnya. Seketika itu. Ini bukan berarti menggali kubur pekerjaan yang tidak mulia, bukan. Ini kan prinsip pilihan, Pak ya. Seketika dilempar. Dan beliau langsung mendatangi satu masjid namanya Masjid At-Taubah kalau tidak salah, di Damaskus, di Syria. Mendatangi seorang ulama, kakeknya yang cerita kisah ini, Syekh Hisham Al-Burhani. Kakeknya ini ulama besar. Nah, Syekh Abdurrahman Al-Hafar datang kepada kakeknya Syekh Hisham Al-Burhani. Kemudian beliau mengatakan, wahai guru, wahai kiai, wahai syekh, saya datang ke sini dengan satu tujuan, ingin belajar. Saat itu beliau usianya sudah 50 tahun. Sudah 50 tahun. Kenapa kok setua ini baru mau belajar? Enggak, pokoknya saya pengen belajar. Pengen menjadi santri kamu, katanya begitu. Ya sudah, kalau begitu, kalau memang niatmu serius mau belajar, hafalkan dari sekarang jurumiyah. Ya udah dihafalkan tuh jurumiyah. Yang kita pelajari di pesantren jurumiyah itu kelas 1 SMP, Pak Haji. Ini usia 50 tahun baru belajar jurumiyah. Al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Kemudian dia belajar tajwid, belajar alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa, dan seterusnya. Belajar hadis, belajar fikih, belajar ilmu tafsir, belajar mantek, belajar, semua dia pelajari. Mewujudlah Syekh Abdurrahman Al-Hafar ini ulama besar. Dan ada cucunya, cicitnya yang terkenal namanya Syekh Abdul Razak Al-Hafar. Itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara melihat karomah, kemuliaan yang diberikan kepada seorang santri, seorang pelajar, dan kepada orang yang membantu orang-orang yang belajar. Jadi guru kami, ayah saya, kakek saya mengatakan nggak ada karomah terbesar selain belajar, selain mencari ilmu. Kalau Bapak melihat ada orang bisa terbang di atas angin, bisa jalan di atas air, itu karomah kecil, kata kakek saya. Itu karomah kecil, hanya seketika. Tetapi kalau ada orang istiqomah belajar sampai mati, itu karomah besar. Kalau ada orang istiqomah belajar sampai mati, itu adalah kemuliaan besar, karomah besar. Karena ilmu itu nggak akan habis sampai hari kiamat. Bayangkan kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik bin Anas nggak nulis ilmu, nggak nulis kitab, mungkin nama beliau tidak dikenal sampai sekarang. Kenapa nama beliau masih dikenal, masih disebut-sebut? Itu keramatnya ilmu, Pak. Kemuliaannya ilmu. Jarang kita dengar Imam Syafi'i bisa terbang, jarang tuh, Pak. Kita dengar Imam Malik jalan di atas air, jarang. Tapi yang kita dengar ilmunya, karena ilmu bisa menyelamatkan orang. Jadi insya Allah, Pak ya, kita belajar jadi santri sampai mati, Pak. Insya Allah. Jadi kalau bisa dari sekarang Pak Haji ngapalin deh apa tabarok, apa kayak.
Mas Jack ngapalin apa surat apa? Al-Kahfi misalnya. Pokoknya niatin selalu berada dalam proses belajar. Jangan tanya saya bagaimana. Saya tiap hari mutolaah di rumah. Saya tiap hari murojaah hafalan. Jadi ingin selalu berada dalam proses belajar. Karena hadis tadi itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Itu pembukaan aja dulu. Hadis keberapa kita bahas, Pak? Masuk hadis ke-6 ya. Betul, hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain amin. Qala an Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, dari sahabat mulia Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai An-Nu'man dan ayahnya Bashir. Mana Bashir? Qala, berkata siapa? An-Nu'man bin Bashir, kunyahnya Abu Abdullah, Pak ya. Sami'tu, telah mendengar siapa aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah doanya sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain biasanya alaihi salam. Khusus untuk Rasulullah doanya sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk sahabat radhiyallahu anhu. Dari mana Ustaz argumennya? Dari Al-Qur'an. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi Allah ridha terhadap para sahabat, sahabat pun ridha terhadap Allah. Maka ketika menyebut nama sahabat, saut dengan doa radhiyallahu anhu. Atau kalau sahabat itu dua, maksudnya anaknya sahabat, ayahnya sahabat, radhiyallahu anhuma, seperti Abdullah bin Umar. Abdullah sahabat, Umar juga sahabat, sebut belakangnya radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zubair juga sama, Abdullah sahabat, ayahnya Az-Zubair bin Al-Awwam juga sahabat, maka sebut belakangnya radhiyallahu anhuma. Yaqulu, berkata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amar. Kata kerja yang telah dilakukan, yang akan dilakukan atau sedang dilakukan, atau kata kerja perintah, Pak. Yaqulu, kata kerja yang sedang dilakukan dan akan dilakukan, namanya fi'lul mudhari. Kenapa kok menggunakan yaqul seolah-olah Rasul sedang berbicara padahal sudah meninggal? Kenapa itu, Pak? Lil istihdar, kata para ulama bahasa, lil istihdar, ingin menghadirkan Nabi seolah-olah Nabi masih hidup sekarang. Saking pentingnya pembicaraan ini. Jadi Nabi seolah-olah lagi ngomong nih. Nah, itu menggunakan redaksi yaqulu. Bisa dipahami, Pak ya? Kan biasanya kola. Kalau kola memang sudah mengatakan kata kerja yang telah lampau, fi'il madhi namanya. Tapi yaqulu fi'il mudhari. Nah, dalam sanad matan hadis banyak ditemukan dua redaksi ini, ada yang menggunakan kola, ada yang menggunakan yaqulu.
Apa kata Rasulullah? Innal halala, sesungguhnya yang halal itu bayyinun, telah jelas. Yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Wa bainahuma, dan adapun antara keduanya, antara halal dan haram, itu umurun mushtabihatun, termasuk perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak ada yang mengetahui hukum hunna, hukum daripada syubhat tersebut oleh kebanyakan manusia. Artinya apa? Artinya ada yang paham tetapi tidak banyak gitu. Orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi pasti paham. Saya baca dulu Pak ya. Jadi yang halal jelas, yang haram juga sudah jelas. Nah, yang 50-50 ini halal apa haram. Jadi pertengahan antara halal dengan haram itu termasuk umurun mushtabihat, perkara-perkara yang samar. Nah, bagaimana sikap kita? Terusan hadisnya, famanittaqa, maka barang siapa yang menjauhi asyubuhati, apa? Perkara-perkara yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdih, maka dia telah membebaskan atau menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat, dan barang siapa yang terjatuh, waqa'a, wa man waqa'a, dan barang siapa waqa'a, terjatuh siapa man fi syubuhat, ke dalam perkara-perkara yang samar, waqa'a, maka dia siapa? Man, orang, waqa'a fil haram, terjatuh pada perbuatan haram. Ini sikapnya, poinnya di sini. Kalau Bapak menemukan sesuatu yang belum jelas apakah ini haram atau halal, atau 50-50 ragu ini, bagaimana sikapnya? Tinggalkan. Ada cincin misalnya, meskipun ikhtilaf mungkin bainal ulama, tapi Bapak ragu, tinggalkan. Cincin misalnya campuran emas dengan perak. Emas kan nggak boleh bagi laki-laki, haram. Tapi bagaimana kalau campuran? Meskipun ada yang membolehkan, ya terserah. Tapi ada satu kaidah, idza jtama al halal wal haram gulliba al haram. Kalau terkumpul antara halal dengan haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Jadi alangkah lebih baiknya kalau ada cincin campuran antara emas dengan perak misalnya, maka lebih baik bagi laki-laki tidak menggunakannya. Apalagi emas murni. Emas ini urusannya perempuan aja udah. Kenapa Bu Haji? Pak Haji, saya dulu dinasihatin sama orang tua, kalau menemukan sesuatu di jalan jangan diambil. Nemuin uang 500 perak jangan diambil, kecuali kalau 1 miliar Bu. Kalau 1 miliar ya Bapak ambil, kemudian diumumkan, mudah-mudahan nggak ada yang ngambil gitu, jadinya lukotoh kan, milik Bapak. Setahun nggak ada yang ngambil, yang Bapak temukan itu menjadi milik Bapak. Berdoa aja mudah-mudahan nggak ada yang ngambil. Itu saking hati-hatinya orang tua saya, jangan sampai mengambil sesuatu yang ada di jalan. Boleh jadi itu mungkin dibuang sama yang punya, tapi kita nggak tahu Pak, boleh jadi jatuh juga kan. Nah itu perkara syubhat, kita nggak tahu apakah ini halal atau haram, tinggalkan. Kadang di daerah saya ada apa, banjir gitu, kadang sering banjir di Balong itu sering banjir, Balong kan? Kolam Empang, nah, di Empang tuh sering banjir gitu, sering keluar ikan Pak Haji, patin keluar semua. Ini pertanyaannya, boleh kita ambil atau bagaimana? Nggak diambil, sayang.
sementara yang punya nggak ngizinin, gimana tuh Pak kira-kira? Mungkin sebagian orang, ini halal, insya Allah yang punya ngizinin. Tapi bagi orang yang hati-hati, ini famanittaqash syubuhat, barang siapa yang meninggalkan hal yang belum jelas apakah halal atau haram, maka dia telah bebas atau telah menghormati agama dan kehormatan. Jadi lebih baik meskipun ada patin 3 kilo, emas berapa kilo, jangan diambil Pak, kecuali yang punya mengizinkan. Termasuk mohon maaf Pak, ada orang ngusep lele gitu. Ngusep lele. Kalau saya sih pribadi nggak serk gitu. Ngambil lele, bukan lele, apa namanya? Belut. Ngusep belut. Mancing belut di sawah punya orang. Ngurek-ngurek. Kan banyak tuh malam-malam. Itu kira-kira boleh apa enggak, Pak? Kalau itu tanah milik orang nggak boleh kalau saya. Harus izin dulu. Kenapa Bu Haji? Harus izin dulu kalau saya. Karena itu tanah milik orang. Jadi harus hati-hati dengan hal-hal yang seperti itu. Dulu ada kisah. Kenapa Imam Al-Haramain, pernah dengar Pak ya, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali, menjadi ulama besar, menjadi pemimpinnya 2 tanah suci, pemimpinnya ulama 2 tanah suci. Karena dulu ayahnya hati-hati betul Pak. Ayahnya Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini ini hati-hati betul orangnya. Jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut anak saya, sesuatu yang tidak jelas apalagi haram. Nah, pernah suatu hari berpesan kepada istrinya, saat itu Imam Al-Juwaini masih disusuin. Ini saya mau kerja, mau ke pasar, saya pesan jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut anak saya, sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang haram. Di tengah jalan anak ini nangis terus Pak, nangis terus, nggak berhenti. Sementara air susu ibunya nggak keluar. Dia ingat tetangganya ada yang subur air susunya itu. Dia minta tolong sama tetangganya Pak. Ini khusus untuk bayi ya, untuk bapak-bapak ini. Dia ingat tetangganya ada yang subur air susunya, ini nangis terus gimana ya. Akhirnya minta tolong, mohon maaf ibu bisa minta tolong, kenapa? Ini anak saya nangis terus, bisa minta tolong disusuin. Akhirnya disusuin Pak, disusuin terus, berhenti nangisnya, berhenti. Nggak lama lagi disusuin, tiba-tiba ayahnya anak ini, Imam Al-Juwaini datang. Ini siapa? Ini tetangga kita. Kenapa? Kok anak saya disusuin sama orang lain? Nangis terus. Itu seketika Pak, selesai keluar tetangganya ini, dia masukkan tangannya ke mulut anak ini, ke mulut Imam Al-Juwaini ini. Dirojok, dirojok teh. Dicolok terus sampai bawah, sampai keluar semua yang dia makan, semua yang dia minum dari air susu tetangganya ini. Kenapa kira-kira itu Pak? Itu namanya warok, hati-hati. Kita nggak tahu yang dimakan tetangga itu halal atau haram. Mungkin kalau husnudzon ya lain lagi. Tapi beliau memilih menjadi orang yang hati-hati. Dikeluarin semua Pak. Kita nggak tahu yang dimakan tetangga itu baik atau buruk, halal atau haram. Makanya ketika beliau memasukkan tangannya ke dalam mulut anak ini, itu berpengaruh sampai besar Pak. Sampai beliau kalau ngomong itu suka ada itu karena pengaruh cadel, bukan cadel, gagu gitu sedikit. Itu akibat dirojok, dimasukkan oleh jari tangan ayahnya. Saking hati-hatinya.
Dan perjuangan ayahnya ini membuahkan hasil, Pak. Jadilah beliau ulama besar, punya murid yang menjadi hujjatul Islam. Nggak ada gelar hujjatul Islam kecuali Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali itu siapa? Muridnya Imam Al-Juwaini, anak yang dirojok oleh ayahnya yang betul-betul hati-hati. Jadi ini juga peringatan untuk kita, jangan sampai anak kita dimasukin makanan yang tidak baik, apalagi haram. Karena tidak ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita kecuali nerakalah yang layak untuk membersihkannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi kalau ada hal yang belum jelas nih, apakah ini halal atau haram, sikap kita bagaimana? Waro, sikap kita meninggalkan perkara itu. Karena kalau mengamalkan atau melakukan, maka waqa'a fil haram, akan terjerumus pada keharaman. Orang dulu itu, mohon maaf, jangankan yang haram, jangankan yang syubhat, yang halal saja, yang halal itu dikurangi. Kayak makan tuh kan boleh banyak, Pak ya. Makan boleh banyak, Pak. Halal kan? Tapi orang-orang soleh dahulu nggak banyak makan. Kalau bapak kan dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Tidur boleh nggak tidur? Boleh. Banyak tidur boleh? Boleh. Kalau bapak kan dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Tapi ulama, orang-orang soleh dahulu mengurangi tidur. Kenapa, Pak Haji? Sedikit tidur. Bukan tidak tidur, sedikit tidur. Sedikit makan, sedikit minum. Kalau ruh kita ingin sehat, kata ulama, jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak minum, jangan terlalu banyak berbicara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Jangan bergaul dengan orang yang hobinya itu maksiat, runtang-runtung dengan ahli maksiat. Hindari. Kalau pengen ruh kita ini bersinar. Tanda ruh kita bersinar, ibadah semangat, ngaji semangat. Nah, tanda ruh kita bermasalah, berpenyakit, baru duduk di pengajian 2 menit berasa udah 2 jam. Infak 2000 berasa sudah 2 miliar. Masjid 3 meter berasa 17 kilo. Nah, itu tanda ruhnya berpenyakit. Baru baca 2 ayat, Yasin wal Qur'anil Hakim, udah nguap. Tanda ruhnya berpenyakit, nggak semangat ibadah tuh, nggak semangat. Mudah-mudahan di sini, insya Allah ruhnya sehat semua, semangat semua, insya Allah ibadah, insya Allah. Kalau lagi semangat. Ada satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kalau bisa Bapak jangan tinggalkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, atau kalau lagi bareng-bareng, tsabbit qulubana ala dinik. Karena hati manusia ini bolak-balik. Hati manusia ini bolak-balik. Kadang pagi hari semangat, sore hari kebluk. Ramadan hatam 60 kali. Di luar bulan Ramadan nggak pernah baca sama sekali. Itu hati manusia begitu. Pagi hari Islam, sore hari udah kafir lagi. Pagi hari baik, ngomongnya santun, sore hari udah kasar lagi. Maka Rasul ditanya, kenapa ya Rasulullah, sama istrinya, engkau tidak pernah meninggalkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku untuk selalu berada dalam agamamu, istiqomah dalam agamamu. Kenapa? Dijawab sama Rasulullah, qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Hati-hati hamba Allah itu berada di antara jari jemarinya Tuhan. Kalau Allah pengen dibalikan hati hamba ini berada dalam kesesatan. Kalau Allah pengen dibalikan hati hamba ini berada dalam ketaatan. Jadi jangan tinggalkan doa tadi. Itu doa nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Padahal Nabi sudah dijamin keselamatannya, sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi masih berdoa. Ini jangan-jangan nggak ada yang hafal. Hafal semua Pak Ji?
Mari, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit, kokohkan, qalbi, hatiku, ala dinika, agar selalu berada dalam agamamu, atau bisa ditambah ala dinika wa ta'atik, agar selalu berada dalam ketaatan kepadamu. Kemudian selesai sholat, kalau bisa juga ditambah doa yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat mulia Sayyiduna Mu'ad bin Jabal. Siapa Pak? Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Kalau bisa kamu tidak meninggalkan doa setelah sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal semua Pak ya? Hafal Bu? Biar belajar nih. Nggak ada yang hafal? Mas Jack hafal? Coba diulang Mas Jack. Allahumma, terus a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa dipesankan oleh Rasulullah kepada siapa tadi Pak? Sayyiduna Mu'ad bin Jabal, agar tidak ditinggalkan setiap selesai sholat maktubah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Coba diartikan Mas Robi. Allahumma, ya Allah, a'inni. A'inni apa artinya? Sesungguhnya aku, bukan. A'inni, tolonglah aku. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, agar selalu berzikir kepadamu, agar selalu mengingatmu. Ini kan doa minta istiqomah. Wa syukrika, dan tolong aku agar aku selalu bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu. Wa husni ibadatik, dan tolong aku agar aku baik ibadahnya. Insya Allah dibaca Bu ya, habis sholat maktubah. Selain mengikuti perintah Nabi, kita berharap diberikan istiqomah dalam ketaatan. Mari sama-sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal semua Pak ya? Kalau bisa jangan ditinggalkan. Itu doa yang warid dari Nabi. Selesai sholat itu kan ada istighfar 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh ditambah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau boleh ditambah lagi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Disunnahkan kalau maghrib dengan subuh 10 kali itu bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, dan seterusnya 10 kali. Setelah itu baca apa Pak? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiyah lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Imam Ghazali menambahkan dalam Bidayatul Hidayah, wa la radda lima qadaita. Kemudian setelah itu apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang warid dari Nabi. Tapi Imam Al-Ghazali menambahkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, dalam kitabnya Bidayah Al-Hidayah. Setelah itu apa? Baca Allahumma a'inni tadi ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik minimal 3 kali. Disunnahkan juga setelah itu baca Allahumma ajirni minan nar. Kalau maghrib dibaca 7 kali atau 6 kali, 7 kali ya kalau tidak salah. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah hindarkan aku dari neraka. Jangan sampai masuk neraka Bu Haji ya. 1 detik gosong.
Kalau bisa habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngajir, ngabur. Jangan Allahumma lantas salam dulu. Udah, setelah itu jangan ditinggalkan juga baca ayat kursi itu, Pak. Nggak tahu kelamaan apa enggak. Minimal subuh lah, kalau kelamaan kepanjangan. Minimal subuh. Kalau saya selalu baca ayat kursi, Pak. Setiap selesai sholat maktubah, meskipun imam yang imamin ini nggak baca ayat kursi, tapi saya upayakan sambil jalan saya ulang tuh ayat kursi setelah sholat maktubah, Pak. Karena ada hadis begini, man qara'a ayatal kursi fi duburi salatim maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat maktubah, setiap selesai sholat maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Jadi pahala baca ayat kursi ini surga. Surga nggak mungkin diberikan di dunia, nggak cukup, Haji. Jadi harus mati dulu. Misalnya bapak setelah sholat zuhur baca ayat kursi, mati, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Setelah itu baca apa, Pak? Sunnahnya baca kulhu, kulhu, kemudian baca al-mu'awwidatain falak bin nas. Khusus untuk maghrib dan subuh baca 3 kali. Itu sunnahnya begitu. Nah, setelah itu baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah yang baca ini? Ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Diampuni kesalahan-kesalahan kecilnya meskipun kesalahan itu sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi kalau bisa habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngajir, ya. Emang mau ngapain? Meskipun ibu bapak buru-buru, upayakan di jalan zikir itu. Jadi upayakan di jalan tidak meninggalkan zikir-zikir itu. Setelah itu ya terserah mau doa, mau pulang, dan seterusnya. Ini udah azan bagaimana ini, Pak? Cukup? Khalas. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan lahir batin, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, rezeki berkah, umur berkah, anak diberikan kesehatan lahir batin, ilmu manfaat, diberkahi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khatimah. Nakhtatim hadzal majlis bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.